Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat channel Tuan Guru? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam. Yuk kita tonton bersama-sama. Bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, tidak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, bener anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan anda ini putul, kurang ajar. Cukup dimatain anak saya, selesai. Siapa yang meragukan beliau? Cucunya wali kutub, diambil menantu wali juga, ya kan? Habib Abu Bakar. Makanya Asgaf ini yang pertama kali pakai ambil sanad Asgaf adalah Al Habib Maulana Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Muqaddam Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Sohib Mirbat bin Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh ngene kok diragukan sanate pakai DNA iku piye? Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Sa'adah Balwi, Habib-Habib iki, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya homo homini lupus. Itu fosil-fosil masa lalu itu ternyata. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal yang minta tes DNA itu. Pendapat itu Gus kaitannya dengan statementnya Nusron Wahid yang katanya yang menyuruh kau tes DNA untuk kaum habaib itu katanya kaum homoni lupus katanya, dan statementnya Buya Yahya itu juga Gus katanya kurang ajar katanya yang nyuruh tes DNA sama para habaib itu Gus. Sekarang saya tanya yang sama yang bersangkutan dasarnya apa? Kalau seumpama itu kurang ajar, lebih kurang ajar mana? Untuk mencari kebenaran dan kepastian nasab dengan DNA, atau ada orang yang masih diragukan nasabnya, mengaku dirinya nasabnya kepada Rasulullah, tapi berbuat dengan cara yang kasar, menyebut binatang, semata mereka membawa bendera nasabnya Rasulullah. Menurut Anda lebih kurang ajar mana? Kurang ajar itu Gus tadi yang mengaku nasab. Ada orang mengaku dirinya nyambung kepada Rasulullah, tetapi binatang itu semua, meremehkan orang lain, menyebut kiai ulama itu dengan namanya saja, provokasi masyarakat, kata-katanya kasar, tapi mereka mengatakan saya adalah cucunya Rasulullah. Sekarang lebih kurang ajar mana dengan tes DNA? Makanya saya tanya, orang bicara begitu dasarnya apa? Saya ingin tahu. Sekarang saya tanya, sekarang siapa yang Pak Nusron Wahid? Pak Nusron Wahid itu ahli nasabah bukan? Bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir kan? Iya. Bukan faknya kan? Bukan masalah nasab begini. Lalu bicara itu untuk apa? Sekarang saya tanya, yang satu namanya Buya Yahya. Buya Yahya termasuk nasab. Ngerti nggak masalah ilmu nasab? Pernah neliti kayak Imat nggak? Pernah ya. Saya ini spesialis saya tafsir hadis. Tafsir hadis, ya udah pegang tafsir hadis. Masalah nasab saya dengerin kayak Imat, walaupun kayak Imat usianya jauh di bawah saya. Tapi saya dengerin karena ini ilmiah, ini spesialisasinya dia. Saya tidak berhak untuk menyalahkan. Karena spesialisasi saya adalah tafsir dengan hadis. Ini namanya konteks ilmiah. Makanya saya tanya kalau semua Bu Yahya mengatakan seperti itu, dasarnya apa? Sampai bilang begitu. Sampai pernah neliti kakek Imat belum? Belum pernah. Untuk apa bicara seperti itu? Itu membuat fitnah itu seperti itu. Itu namanya yang disebut sama saya narasi nggak benar.
Pak Nusron Wahid dasarnya apa? Sampai itu meneliti nasab enggak? Masalah-masalah DNA enggak? Apalagi pernyataannya Pak Nusron itu bertentangan dengan hasil bahsul masail, masalah tes DNA itu boleh. Jangan itulah Anda sebagai waketum tapi Anda nggak ngerti masalah perkembangan di NU, buat apa jadi waketum? Seharusnya kan nggak seperti itu. Tanya dulu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda belum tahu jangan langsung justifikasi seperti ini. Tanya dulu yang pada ahli ilmu. Saya itu spesialisnya tafsir hadis. Saya masalah nasab tanya sama Kiai Imad, dengerin, menghargai. Jangan Kiai Imad salah ini. Mentang-mentang saya punya guru habaib, mentang-mentang saya itu banyak saudara yang habaib, Ba'alwi. Saya juga banyak saudara Ba'alwi, dari bin Yahya, dari Segaf, dari Al-Jufri, dari Hal-Habsyi, banyak ponakan-ponakan saya. Tapi bukan seperti itu caranya. Jadi artinya jangan seperti inilah yang disebut dengan satu sikap tindakan yang tidak dewasa. Justru yang buat gaduh yang seperti ini bukan keimatnya. Kalau keimat itu adalah sudah sudah memenuhi konteks-konteks ilmiah. Memang dari dulu yang namanya konteks ilmiah seperti itu. Anda jangan kaget kalau jadi, apalagi Anda mengatakan orang NU, lah kok kagetan? Kok jadi orang NU kok kagetan kan sih? Jadi orang NU jangan kagetan, biasa aja. Gus Dur nggak pernah kagetan. Biasa aja kata, orang kok kagetan, benar kata Gus Dur, nggak usah kaget. Jadi apa dasarnya? Yang masalah yang berkaitan dengan DNA itu di bahsul masail NU sudah ada. Dari dulu sudah ada. Saya juga ikut bahsul masail kok. Sering dengan masalah tes DNA. Yang disebut kalau bahasa kitab itu al-qiyafah. Orang namanya al-qafah. Qiyafah itu boleh. Bukan wajib, awal asal hukumnya boleh. Awas nih, boleh dulu nih. Boleh. Ketiga apa? Satu. Ya, kalian di kitab Majmu' aja. Ketika satu adalah adamul bayyinat li itsbatin nasab atau li ilhaqin nasab. Tidak ada saksi, baik saksi ilmiah atau seumpama saksi orang atau saksi apalah yang menyebabkan bahwa itu ada ketetapan subutun nasab. Tidak ada saksi, maka boleh dengan cara qiyafah DNA. Kalau sekarang itu DNA. Satu. Nomor dua, ketika ta'arudul bayyinat, ada saksi-saksi tapi bertentangan. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan tetap. Nah, ini boleh di situ pakai tes DNA. Itu asal hukumnya boleh. Tapi sekarang karena implikasi daripada pengakuan kaum Ba'alwi mengatakan dirinya sebagai cucunya Rasulullah, bahkan condong memonopoli bahwa seolah-olah kalau dari golongan bukan dari golongan dia bukan cucunya Rasul, ya kan? Sehingga ada habaib yang kadang-kadang jahil mengatakan bahwasanya kalau nggak ada di catatan Rabithah Alawiyahnya berarti bukan Habib, berarti Habib palsu. Ini jahil nih. Ada seperti itu tuh, ada, ya kan? Itu artinya apa? Artinya ada monopoli namanya, berarti kan ada di kalangan mereka itu ada satu asumsi yang memonopoli bahwa seolah-olah keturunannya Rasulullah hanya dari golongan dia. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka di sini harus boleh kalau terjadi saksi-saksinya itu terjadi perbedaan pendapat. Boleh inda ta'arudul bayyinat, maka boleh qiyafah, boleh dengan cara tes DNA. Itu boleh. Nah, cuma sekarang karena implikasinya itu sangat besar karena menyangkut fitnah umat. Sudah di mana ketika monopoli kaum Ba'alwi cucunya Rasulullah, ada beberapa oknum yang seperti itu, enggak semuanya. Oknum yang seperti itu, sehingga masyarakatnya banyak yang terbawa dengan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ya, kita lihat aja ada beberapa kadang-kadang memanggil nama kiai, manggil nama Buya Said Agil, kadang-kadang cuma si Said. Kemudian Kiai Ma'ruf Abi dipanggilnya si Ma'ruf. Itu kan jelas ini adalah ajaran-ajaran mereka. Karena ada oknum Ba'alwi mengatakan bahwasanya kalau manggil selain kita jangan panggil kehormatannya, panggil namanya aja, kalau nggak namanya panggil si
kita buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Ya Allah, ini termasuk dari oknum Ba'al itu. Sehingga kita sendiri bingung kok kenapa orang yang mengaku dirinya Rasulullah tapi kok seperti itu. Artinya ketika ini dibiarkan maka fitnahnya luar biasa. Sementara klaim mereka tetap saja bahwa Ba'ali itu adalah merupakan sunnahnya Kanjeng Nabi itu karena itu. Nah, maka ketika itu menghormati cucunya Rasulullah itu wajib. Zuriyahnya Rasulullah itu wajib. Maka dari itu isbatun nasab, menetapkan nasab sebagai cucunya Rasulullah dengan wasilah-wasilah apapun, apalagi yang bersifat at-tibbus syar'i, kedokteran bersifat syariat, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' seperti itu. Boleh al-isti'anah bit-tibbus syar'i, menggunakan dengan dokter yang bersifat syariah, itu boleh, diantaranya dengan tes DNA. Maka ini akhirnya tes DNA yang tadinya berupa wasilah karena ini sudah mendekati implikasi daripada maksud yang karena wasilah ini kemudian sangat penting menentukan daripada maksud. Tanpa wasilah ini maksud ini maka tidak akan bisa dicapai. Bagaimana mungkin kita akan bisa menghormati Rasulullah, keturunannya Rasulullah, kalau kita tidak tahu kalau itu keturunannya Rasulullah, kalau kita masih meragukan, ya kan? Maka dari itu di sini kan akhirnya apa yang disebut dengan usul fikih adalah al-wasail fi hukmil maqasid. Akhirnya wasilah dihukumi sama dengan maksud. Ketika maksud menghormati zuriyahnya Rasul itu wajib, maka wasilah untuk mendapatkan itsbatun nasab li zuriyati Rasul itu juga hukumnya wajib. Jadi apa yang disebut oleh usul fikih yaitu adalah al-wasail fi hukmil maqasid. Wasilah bisa jadi akhirnya hukumnya sama dengan dimaksud. Dengan apa? Dengan tujuan. Jadi ketika kita itu wajib menghormati zuriyahnya Rasul, tapi kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa menghormati zuriyahnya Rasul kalau kita tidak yakin kalau itu zuriyahnya Rasul? Kalau kita tidak tahu bahwa itu zuriyahnya Rasul, maka kita ketika menghormati zuriyahnya Rasul itu hukumnya wajib, maka wasilah untuk mendapatkan itsbatun nasab li zuriyati Rasul juga hukumnya wajib. Akhirnya DNA itu juga akhirnya bisa jadi wajib untuk dalam rangka daf'ul fitnah, yaitu menolak fitnah, daf'ud darar, menolak bahaya. Ini kenapa? Karena ini dalam satu bingkai, satu pembahasan sejak zaman dahulu itu sudah banyak syak, keraguan, dan asyakku yuzal. Keraguan itu harus dibuang. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita menghormati cucunya Rasul adalah merupakan tujuan kita, itu wajib, tapi tidak sempurna kecuali dengan tes DNA, karena kita tidak yakin dengan literatur yang ada. Maka akhirnya hukumnya wajib juga. Ini yang disebut dengan al-wasail fi hukmil maqasid. Al-wasail fi hukmil maqasid. Ini jadi nggak ada dasarnya itu kalau Anda mengatakan ini nggak boleh, itu nakut-nakutin begitu, nggak boleh itu dalam ilmu. Itu nanti diketawakan sama kaum intelektual, diketawakan. Jadi orang banyak tertawa nanti. Memalukan. Jangan seperti itu. Jadi jadi biarkan saja keiman, kaji ilmiahnya, dan itu perkembangannya terus dipantau saja. Nanti debat ilmiah bukan debat ilmiah, atau kalau semua tidak terjadi debat ilmiah, seumpamanya tentang perkembangannya terus. Jangan buat narasi-narasi yang nggak benar, atau jangan hanya menghadang keiman dengan podcastnya. Apalagi podcastnya itu ada yang cabutan di sini, ada yang disimpan, ada yang ditampil. Wah, itu kan udah nggak fair kayak begitu kan. Nah, itu yang disebut provokasi. Walaupun nadanya tidak keras, tapi itu provokasi, itu maksudnya. Nggak boleh itu. Itu pembohongan publik. Ya, itu kan karena ini mempengaruhi semuanya. Terus ada yang lagi? Sudah. Oh, ya. Alawi itu adalah nisbat kepada habaib yang ada di Hadramut sana. Jadi istilah Ba'alawi itu adalah habaib-habaib yang merucut kepada habaib yang ke Hadramut di sana. Adapun habaib kan banyak. Di Irak sendiri banyak habaib. Di Hadramut itulah termasuk dzurriyyah Nabi, itu luar biasa besar ya. Itu habaib yang di Indonesia itu adalah hanya dari satu, Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, hijrah dari Irak, tinggal di Hadramut. Dari situ nanti ada, di situ ada, jadi ke arah ke sana nanti. Ali Ba'alawi itu adalah disitulah nanti ke arah situ. Jadi itu untuk penentuan rombongan habaib, rombongan dzurriyyah Nabi dari mana itu gitu. Jadi kalau sudah Ba'alawi ya sudah ke situ, bukan dari tempat-tempat yang lain gitu. Jadi tidak semua habaib itu Ba'alawi. Jadi istilah Ba'alawi, istilah tidak semua ikut Ba'alawi, bukan, tidak. Tapi banyak habaib di Mesir, banyak habaib. Tapi semuanya selagi itu dzurriyyah Nabi adalah satu martabat yang harus kita cintai.
Hanya kebetulan di Hadramut, di Indonesia ini adalah yang menyuruh dakwah mulai dari Wali Songo sampai hari ini adalah habaib-habaib yang datang dari sana. Makanya kita lebih mengarah kepada pengenalan kepada asal habaib kita yang ada di sini adalah dari situ gitu. Orang habaib banyak seperti Al-Jailani itu beda. Itu kan dari Sayyidina Hasan yang beda jalurnya. Tapi habaib juga. Dari dulu zuriyah Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid itu Rasul sendiri loh yang mengatakan Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid, bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana, di sana, di seluruh belahan dunia Arab, seluruh zuriyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan, bukan Habib Husain. Sayyid, beda lah. Itu selisihnya berapa abad baru muncul ada istilah Habib itu. Ya, siapa yang pertama kali dipanggil Habib? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Ba'alawi. Ya, Ba'alawi. Udahlah, jangan bikin berita hoax. Keluarga saya tuh banyak yang alumni sana. Ya, guru-guru saya banyak alumni sana, teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak. Gak pernah beliau dipanggil Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gak ada. Sayyidil Habib gak ada. Nah, jangan dipelintir. Keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, bukan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul. Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Ghaidi bin Muhammad Al-Bakir bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali Karamallahu Wajhah. Minta pengakuan dari Irak, dari Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Al-Bait Al-Iraq fil Iraq. Sanad itu harus nyambung, bukan klaim sepihak, bukan cuma satu tempat doang. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib, cintailah putu Kanjeng Nabi. Makanya kalau ada orang masih milah-milah, ya, saya suka sama Habib itu, kalau Habib itu saya nggak suka. Saya ngomong kan, kalau ada orang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu nggak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sampai kita membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW, membenci anak cucu Rasulullah, berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngeri loh. Karena Nabi Ibrahim doa, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi. Seperti saya ketemu kiai, ini Kiai Longko, waktu angel cari yang seperti ini. Kiainya mijeti saya, itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Ratakan awakmu, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan, saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Nah, diniati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mijeti cucunya ini. Nah, kalau saya mijeti cucunya senang, simbae yo senang. Berarti podoe aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai. Aku lagi mijeti Kanjeng Nabi, nggak lihat sayanya. Jadi aku yo rodok nganyelke.
Saya ingin tegaskan Bapak Ibu, siapapun yang ngaku anak cucu Nabi wajib menunjukkan bukti kalau dia keturunan Nabi. Karena mengapa? Ketika orang ngaku anak cucu Nabi tapi dia tidak bisa menunjukkan bukti, dia telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal dia bukan keturunan Nabi, sama saja dia telah merendahkan kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa ini saya perlu ingatkan? Karena ternyata begini, banyak orang awam di Indonesia ini yang percaya pada sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak Nabi, padahal yang ngaku-ngaku ini akhlaknya bertentangan dengan akhlak Nabi. Kakinya minta dicium-cium, kemana-mana malak minta duit, dakwah isinya memanipulasi umat, mencaci maki, memprovokasi. Ini yang saya sebut kamuflase. Orang mengatasnamakan agama tapi untuk memanipulasi umat. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu malam ini, orang masuk surga bukan karena nasab. Jangan sampai ada orang yang mengklaim dengan nasabnya dia sudah bisa mengkafrin surga. Tidak, orang itu mulia itu karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka harus dibuktikan dulu. Setelah diteliti ternyata Pak, yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu sudah 200 orang tes DNA. Ternyata DNA-nya bukan ke Nabi, DNA-nya DNA Yahudi. Umat Yahudi hijrah ke Yaman, masuk Islam. Ternyata Yahudi yang masuk Islam, bukan DNA Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati sekarang. Semua yang ngaku harus memberikan bukti itu semua. Apatah lagi ngaku anak cucu Nabi lalu mengklaim pasti masuk surga, ngaku anak cucu Nabi tapi merendahkan umat muslim yang lain. Seolah-olah begini, ada warga agama kelas 1, ini anak cucu Nabi ini kasta tertinggi, nggak boleh nikah sama kelompok kasta tertinggi. Nah kita Islam yang biasa nih kasta nomor 2, jadi budak mereka, mesti cium tangan dan cium kaki mereka. Ini saya pikir bisa merusak ini Bapak Ibu, bisa merusak ini. Enggak boleh. Dulu Wali Songo, halo Wali Songo itu Pak, itu yang terbukti nasabnya keturunan Nabi. Kita ini kadang-kadang hal lain ya. Yang ngaku-ngaku cucu Nabi kita percaya dia cucu Nabi. Yang Wali Songo yang jelas berjuang di Indonesia mengislamkan Nusantara, jelas-jelas anak cucu Nabi, tapi kita abaikan begitu saja. Anak-anak cucu Wali Songo dibiarkan begitu saja, enggak diatur. Ini kan ada ketimpangan namanya Pak. Wali Songo masuk ke Indonesia, mengapa Islam diterima? Karena Wali Songo menanamkan nilai beragama tanpa kasta. Makanya orang Indonesia berbondong-bondong masuk Islam. Tiba-tiba muncul sekelompok orang ngaku anak cucu Nabi, lalu memposisikan mereka di kasta tertinggi, dan kita dianggapnya di kasta bawahan. Na'udzubillah, jangan sampai sedemikian rupa. Kita telah menyelesaikan menonton, semoga kita tidak salah paham, semoga kita memahami dengan keadaan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.